Aduh, lama dia, belum ada di sini ya. Masih kosong ya? Iya, belum ada dia. Kemana kira-kira ya? Udah itu kemana? Sampai dapat itu. Yang nggak tahu. Jadi saya telepon nomornya aktif, tapi nggak dijawab. Nggak Mana diangkat. kan? Iya, nggak diangkat. Sama aja kan kalau dijawab sama diangkat beda kan kira-kira itu. Bisa aja dijawab. Nelpon dia, makin gimana saya ngangkatnya? Mungkin bisa aja. Oh iya. Tapi bisa aja udah diangkat, tapi nggak Nggak dijawab. dijawab ya. Iya, jadi ya. Susah juga ya. Aduh. Biasanya dia udah marah-marahin kita nih. Iya. Kau, telat. Maju. Dia telat sekarang. Aduh. Gimana nanti kalau dia kita marah-marahin juga? Wah, berani saya. Karena dia pro di sini. Iya, susah ya. Saya. Saya juga sebenarnya kalaupun marah-marah paling saya jaga. Iya. Marahnya satu, saya turunin jadi setengah. Iya, jadi nadanya turun. Iya, nadanya Yang kayak turun. di sok-sok itu. Iya. Udah lah, marah. Iya. Makin balik ya. Udah lah, lewat lah. Tambah aja semuanya gitu. Iya, ada gitu. Ada gitu. Pertama-tama garang kan. Kau. Dikasih 50. Kau. Dikasih 100 kan. Oh ya udahlah. Lihat. Memang unik zaman Iya. sekarang ini. Kalau dulu kalau langsung ditabrak udah langsung dihajar itu. Iya. Kalau zaman sekarang mah tergantung duit. Kan ada itu yang viral di YouTube Iya. yang gini. Oh. Apa ini? Saya praktekin ya. Praktek ya? Gini. Kan ada di YouTube itu. Kalau lo punya kuasa, Nah, kuasa. lo punya uang. Nyawa. Iya. Nah. Ibaratnya saya nih punya kuasa, Kuasa. punya uang. Tapi sebaliknya saya punya kuasa, saya nggak punya uang, itu sama aja tai. Kan ada itu kan, Ada. yang viral kan, ada yang viral di YouTube kan gitu kan. Ada. Ya benar juga sih kalau kita bawa ke kehidupan nyata, kita punya uang, Iya. kita punya kuasa, ya lancar-lancar aja semua. Benar. Iya. Tapi kalau kita nggak punya uang, nggak punya kuasa juga, ya udah hidup kita ya berantakan. Iya. Jadi itulah mungkinnya. Mau apapun kita pintar apapun kalau nggak punya uang sama punya kuasa ya tetap aja. Iya, tetap aja susah. Ibaratnya di dunia yang sekarang lah, ya susah amat itu. Di dunia plus 6 katanya. Plus 86 ya. Plus 62. Plus 62 ya. Kita tungguin aja penembak itu ya. Kita Kapan tungguin aja dia gimana ini kira-kira nggak datang. Iya. Lumayan lama kayaknya itu. 2 hours later. Ini dia datang. Sepeda situ. Dari mana ini? Ya nggak tahu. Gimana? Udah lama di sini. Tos dulu, tos. Udah lama. Iya. Udah berapa episode kita ngobrolin dari tadi? Nungguin kita lama banget. Biasanya paling Ternyata. duluan. Asik juga balas dendam gue ya sama kalian berdua ya. Wah, ternyata dibalas dendam. Aduh. Kalian tahu nggak? Enggak, saya berdiri dulu. Oh, Sejak kita syuting di Parudin ya. sebelum produksi, Ah. kan saya nunggu terus. Iya Hari sih. ini saya balaskan memang. Oh. Udah ngerasain belum? Enak kan sih? Aduh, memang baru kita rasain ini. Yang nunggu ini memang agak jenuh. Dari tadi kita nunggu di sini lama banget. Tapi bedanya gini. Kalau udah ini kan nunggunya sendirian. Kalau kita masih ngobrol-ngobrol masih ya. Iya. Ada obrolan dikit. Enggak apa-apa. Tadi kan saya tahu di telepon si Topi Miring. Ya. Nah saya angkat, saya sengaja biarin aja dulu saya bilang. Terus saya asik-asik aja di rumah, tiduran aja. Biarin aja kalian nungguin di studio lama-lama begini. Yang penting udah ngerasain apa yang saya rasakan ya. Iya, udah. Boleh dulu, Pi? Aduh. Aduh, pusing banget ini. Kenapa sih penembak jitu ya? Biasanya dia paling ceria. Kok tumben-tumbenan? Biasanya udah juga paling cepat datang ke sini.
sekarang sampai berjam-jam tadi kita nungguinnya. Iya. Sampai berapa cerita yang kita ceritain udah habis. Coba ceritalah dulu tuh udah itu. Kenapa bisa udah pusing terus bisa telat datang, kenapa? Coba cerita dulu. Nah, itu dia saya telat syuting hari ini karena saya dari sekolah. Dari sekolah. Di sekolah ada acara apa? Apa ada acara makan-makan atau apa acara apa nih? Nggak pada tahu kalian ya acara makan-makan. Kalau makan-makan nggak mungkin pusing lah Oh, saya. iya. Aduh, Jadi aduh. acara apa yang Otomatis bikin? bawa makanan. Iya, Kalau kayak makan- kemarin lah itu bawa makanan karena ada makanan. Oh, berarti bukan acara makanan nih. Bukanlah. Coba ceritakan dulu apa ini kira-kira. Jadi kan saya ke sekolah tujuannya untuk daftar anak sekolah jadi SMP. Oh, dari SD. Dari SD ke SMP. Oh, ya. Nah, jadi ada peraturan di sana itu kalau untuk daftar siswa baru harus melalui ikuti peraturan zonasi, prestasi, sama dari olahraga. Oh, Oh, gitu ya. ribet juga sekarang ya. Iya. Padahal dulu waktu di kampung ada nggak kayak gitu? Kalau saya mah di kampung nggak Nggak ada, kayak yang gitu penting ya. kalau udah dari SD lulus langsung ke SMP masuk gitu Iya, ya. iya. Kalau dari SMP Ke masuk SMA. SMA masuk Iya. gitu ya. Jadi apalah kira-kira yang maksud udah persyaratan zonasi lah dulu kita bahas ya. Iya, Zonasi gimana? Coba jelaskan dulu. Nah, itu dia. Kalau zonasi ini memang saya nggak dapat zonasi kalau dari jalur KTP ya. Karena memang anak saya yang kepengen harus ke sekolah itu, Pak. Gitu katanya. Jadi gini, zonasi maksud udah nggak dapat zonasi. Zonasi ini seperti apa gitu? Jadi zonasi itu ada jarak tempuh antar sekolah Oh, dengan rumah kita. gitu zonasi ya. Iya. nggak boleh melebihi lah. Misalnya zonasi 2 km nggak boleh melebihi gitu. Nggak bisa. Oh, Bisa. iya, iya, iya. Padahal dulu nggak kayak gitu-gitu amat ya. Kalau saya mah dulu itu bisa aja saya dari sini dari tempat saya naik motor itu hampir sejaman. Keterima juga nggak ada zonasi. Benar, Le. Iya serius saya zaman dulu. Kok beda ya? Beda peraturannya Makanya sekarang. sampai pusing banget tuh dia nih. Jadi Iya. udah 1 jam naik motor udah berapa kilo itu? Udah ada itu 10 kilo. Wah, coba Toh juga bisa masuk. bisa berarti beda ya. Oh itu mungkin yang bikin udah ini pusing Iya ya. mungkin. Udah nasi nggak masuk udah. Nggak bisa masuk Nggak bisa zonasi udah masuk. gagal. Terus udah coba bagi apa? Prestasi. Prestasi. Nah, itulah. Jadi kalau guru pembimbing sana kan untuk menganjurkan harus lewat prestasi. Oh maksud udah kalau masuk sini minimal persyaratannya harus pernah ada riwayat prestasinya gitu. Ya, Oh. jadi contohnya anak kita itu misalkan pernah juara kelas dari kelas 3, Terus 3. kelas 4 sama kelas 5 dan nilai hasil ujian terakhir. Jadi itu harus bagus Nilai akhir semester lah gitu akhir ya. semester. Nah, Waduh. jadi kalau itu nggak bagus karena disaring kan, Nah, jadi nggak bakal diterima karena gagal memang si lah. anak pasti gagal gitu loh. Oh, berarti kalau kita mendaftar di sekolah itu kita harus punya riwayat juara dari 3, 4, 5 gitu. Iya betul, Nah, terus kita harus punya apa tadi? Ujian semesternya akhir semester harus bagus harus gitu. bagus. Nah, Berarti kalau nggak ada ini kita nggak punya riwayat ini kita nggak bisa masuk dong. ya nggak bisa masuk ya mungkin yang pintar-pintar aja yang masuk nanti yang kalah nilai bersaing dengan anak kita. Waduh. Berarti kalau di zaman lain dulu gimana? Saya dulu nggak ada kayak gitu. Saya dulu saya juara 3 kebetulan. Juara 3 dari 4 orang. Nah, oke juara 3 Ini ya. juara 3. Juara 3 Juara 3 dari 4 orang. Oke, pintar lah kita. Oh juara berarti juara. Juara. Hmm. Tapi ada kawan saya Nah, yang juara 6 dia dari 7 orang. berarti juara 6. Juaranya nggak masuk kan Nggak itu kan masuk. juara 3 kan. Juara 3 ya. Iya. Tapi ada juga kawan saya juara 4 dari 3 orang. Minus. Itu kan ya tetap aja kami bisa sama-sama di sekolah Oh, itu. Jadi maksudnya di sini nggak perlu ada riwayat-riwayat. Iya penting. enggak ada. Pokoknya daftar masuk asal sesuai kuotanya ya. Oh, kuota berarti. Iya, itu dulu kan ibaratnya SMA ini nih, SMA 1 ada kuotanya 150. Ya selama ada yang daftar ke situ sebelum 150 yang masih keterima. Kalau di atas itu udah ada
ibaratnya opsi lain ke SMA 2 gitu. Oh. Dulu kalau kita. Tapi kalau kira-kira menurut Uda itu, kenapa kira-kira anak Uda pengen ke sekolah itu apa gimana? Kalau itu memang dia yang memilih ya. Iya, Kalau misalkan nanti saya ikuti apa mau saya, iya. takutnya nanti malah nggak benar belajarnya. Oh, bertolak belakang lah gitu Nah, ya. itu yang saya pikirkan. Jadi saya kepengen mengikuti kemauan si anak dulu. Oh iya. Nah, kalau misalkan dia masuk ke sekolah yang dituju, saya kan akan usahakan bagaimana cara saya untuk mendaftar ke sana agar bisa masuk. Yang penting harus sesuai dengan aturan. Nah, yang penting dia suka belajar Suka situ, dengan sekolah iya itu. gitu. Tapi kalau kayak gitu caranya dari zonasi nggak masuk, oke lah. Gimana ini zonasi kira-kira? Berarti pemerintah itu harus bikin ini apa di daerah udah itu atau di sekitar rumah udah itu nggak ada sekolah gitu? Ya sebenarnya ada. Ada. Dekat rumah saya kan ada sebenarnya sekolah yang Iya. masuk ke zonasi lewat KTP ya kalau Iya. ini kan. Cuma si anak ini pengennya harus ke sekolah itu Pak. Jadi Oh. saya nggak mau yang dekat rumah. Oh. Mungkin dia nggak tahu apa penilaian dia tentang sekolah itu, kenapa bisa dia memilih ke situ. Ya saya akan mendukung dong. Saya sebagai Iya. bapak itu kan harus mendukung. Benar, gitu. benar. Oh, berarti itulah mungkin saran buat pemerintah. Berarti anak udah ini melihat sekolah itu mungkin lebih asik atau lebih baik mungkin daripada yang sebelah rumah mungkin ya. Ya, saya rasa pasti begitu. Karena dia kan, si anak ini kan pasti sudah bertanya-tanya tentang sekolah tersebut. Iya. Makanya dia sampai ada ibaratnya memilih harus ke situ. Itu. Oh iya. Jadi dia udah cari informasi dari temannya, dari abang kelasnya mungkin. Oh, di sini bagus nih kayak gitu ya mungkin ya. Itu dia. Saya juga mungkin seperti itu, makanya dia memilih ke sekolah yang dituju. Oh, berarti di sini kita ya kalau bisa kita saran untuk pemerintah ya setiap sekolah-sekolah itu kalau bisa disamaratain lah kalau bisa ya. Iya. Kualitas gurunya, kualitas sekolahnya atau buku bacaannya sama rata lah biar nggak ada gini biar Pertimbangan nggak- pertimbangan biar nggak ada yang favorit nggak ada yang Nggak ini favorit, ya, betul. gitu ya. Jadi di mana aja anak itu sekolah tetap sama ilmu yang didapat gitu. Karena kan tujuannya kan ke sekolah untuk tuntut ilmu supaya Iya, pintar untuk kan. tujuan biar Gitu. pintar. Tapi Itulah, tapi kalau kata udah tadi prestasi itu dituntut harus prestasi juara-juara itu udah gimana orang yang nggak berprestasi itu nggak bisa sekolah atau di sekolah buangan atau gimana kan kurang bagus juga dong kesannya. iya, makanya kan saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di sana, sama teman-teman daftar lah, sama ada juga pihak-pihak mungkin sebagai pengurus sekolah ya. Ya. Jadi kalau mereka menganjurkan memang sebenarnya kalau memang nilai tidak masuk ataupun tidak Lolos. memenuhi persyaratan yang mereka buat, Iya. ya mereka sih menganjurkan kok jadi ke swasta, Le. Oh, Swasta. jadi jalan salah satunya swasta gitu. Iya. Jadi makanya kan si anak saya ini jadi terbuang ke swasta karena nggak bisa masuk ke sekolah yang dituju. Sedangkan cita-cita dia sebenarnya harus ke sekolah itu, Pak. Dia mau belajar gitu loh. Oh iya. Sulit ya emang zaman sekarang ya. Tapi itulah kalau dari prestasi oke kita gagal. Gagal. Dari zonasi pasti gagal. Gagal juga. Kalau dari olahraga gimana kira-kira? Kalau dari olahraga ini dia itu harus misalkan dia masuk bela diri taekwondo, itu pun harus ada sertifikat. Terus dari paskibraka juga bisa, Iya, iya. ataupun OSIS ya, dari Iya. itu juga bisa, ataupun prestasi lain cerdas tangkas misalkan asal dia di 2020 dapat pernah meraih juara 3, bisa dibantu dengan itu, bisa masuk ke sekolah berarti itu. mereka itu dari jalur olahraga itu dia pengennya anak ini pernah punya riwayat masuk taekwondo, paskibraka atau pernah ikut olimpiade itu juga dibatas tahunnya. Iya, Harus sampai tahun 2020. 2020 baru bisa masuk. Kalau 2019 Nggak bisa, kebetulan kan si anakku ini dia pernah cermat di sekolah itu, cerdas tangkas ya, cerdas tangkas juara 3 dari sekolah. Karena 2019 dia dapat juara 3, nggak diterima juga, tapi nggak itu juga dipakai. nggak diterima gitu ya. Ya nggak diterima, nggak dipakai. Ini Pak nggak dipakai, langsung di-cut. Langsung ya. Langsung. Kacau. Tapi kalau kita dulu gimana kalau sekolah lah? Kayak gini enggak? Kalau zaman dulu mah nggak ada diribetin kayak gitu. Ya udah kalau mau sekolah niatnya daftar ke sekolah kita yang mau kita tuju ya udah
selagi yang saya bilang tadi ada kuota ya udah masuk aja. Itu zaman kita dulu mah nggak ada pakai harus berprestasi, ibaratnya olahraga. Saya dulu olahraga saya megang raket aja, di sini bola, di sini saya. Oh, suka lewat. Voli itu mah. Oh, Voli itu. voli itu. Bukan Bukan kalau lagi raket. raketnya kan datang tuh. Dipukul nggak kena, lewat. Bulu tangkis. Kebetulan saya megang raket nyambung. Oh, Kayak jadi nggak kebakar kena. ya. Iya, nggak kena. Iya. Tapi itulah ya, kalau sekolah-sekolah kayak gitu yang menurut saya menyulitkan lah ya. Sangat sulit. Nah, dari olahraga cobalah. Contoh lah dari tadi kita diwajibkan harus atau minimal harus masuk riwayat taekwondo, pernah masuk taekwondo. Padahal hobi anak itu kan Bisa bermacam-macam. dipaksakan. Beda-beda, Bermacam-macam. Ada yang hobi membaca, ada yang hobi macam-macam kan. Itulah aturan sekarang ini bikin ribet aja. Malas banget saya kalau begini aturan mah. Yang saya pikirkan nanti adik-adiknya bagaimana ini. Berarti kan saya harus dari sekarang harus ada persiapan. Rumah saya ini akan saya pindahkan nanti, saya angkat nanti rumahku sekarang Bisa ke jadi. samping sekolah itu. Bisa jadi itu. Lebih bagus kan. Kadang emosi juga loh kita. Iya. Kita ikuti peraturan. Mereka bikin peraturan itu, kita jalankan. Toh juga ditolak. Untuk apa diterima? Apa? Harusnya kan begitu. Iya. Oh, paham aku yang dibahas lain itu. Mungkin yang kayak kita bahas tadi. Apa itu, Le? Oh, Ceritain dulu. yang di awal tadi. Iya. Oh, mungkin itu yang bermain di sekolah itu udah. Iya. Kan saya nggak dengar ya. Tadi nggak dengar ya. Dengar, udah kan lama berjam-jam kami. Coba jelasin Ini dulu. ada yang viral Nah, ini. yang viral juga. Ini kayak gini bahasanya. Lo punya kuasa, Nah, lo punya uang, iya. semua akan dilancarkan. Tapi kalau lo punya puasa, lo nggak punya uang, tai itu. Wah, berarti secara tidak langsung dengan bahasa itu berarti ada oknum ini. Wah, Iya. Jangankan di sekolah, di mana aja sekarang ada oknum. Repot ini, Repot. aduh. Makanya sebenarnya musuh Indonesia itu bukan pemerintahnya atau musuh rakyat itu bukan pemerintahnya ya, tapi musuh rakyat itu oknum. Iya, oknum Waduh, betul. repot Iya. itu ya. Orang-orang dalam ya. Nah, Bisa iya, jadi oknum inilah yang musuh, jadi bisa jadi musuh pemerintah, musuh masyarakat, musuh semuanya lah, ini oknum. Berarti Nah. kalau seandainya saya tadi punya kuasa ya. Iya, Kalau kuasa. duit sih nggak usah dibahas duit. Tapi kalau saya punya kuasa, Iya. berarti anak saya bisa dari belakang nih, masuk mungkin. Mungkin. nggak dari depan lagi ya, main Iya, belakang belakang. berarti. Belakang bisa jadi dari helikopter ke bawah. Aduh, Jadi aduh. itu Ada jalur-jalur tikus Jalur, tertentu kayaknya yang dipermainkan oknum tertentu. Iya. Waduh, repot ini. ya kita berharap sih oknum-oknum ini enggak ini sih semakin tobat lah gitu ya. Iya, betul. Biar semakin yang kayak udah bilang tadi adik-adiknya ini nanti aman gitu, nggak ada oknum-oknum. Tapi kan saya mau pindahkan rumah saya tadi ke sekolah. Benar juga ya. Tapi kan lebih bagus masuk di zonasi masuk, Iya. prestasi juga Masuk, masuk, iya, kan betul. olahraga juga masuk. Iya. Jadi harus semua kita ikutin anak kita ini. Ya maksudnya lebih banyak ini kan lebih bangga Lebih lah. pintar, misalnya. suka pintar Masuk anak di itu ya. sini masuk semuanya lolos kan bangga kita. Kalau kira-kira begitu, nanti alasan si guru seperti apa? Ya nggak ada alasan dia karena oknum tadi udah hilang. Enggak, maksud saya kalau anak saya misalkan dari zonasi oke, Ya oke. prestasi oke, Oke. dari olahraga oke. Nanti alasan si guru ini buat anak saya untuk menggagalkan kira-kira ada lagi nggak cara lain kira-kira? Ada. Ya itu. Kalau Mani. Iya. Jadi ya. Punya iya. kuasa ya. Kalau ininya nggak ada pasti gagal. Tetap gagal ya. Ya, gagal soalnya pasti dia bilang ada yang paling dekat. Iya ya. Nah, ada yang paling pintar. Ya, karena disaring ya. Ini Iya. disaring. Jadi nggak bisa jadi jaminan ya walaupun Iya. Ini. Alamak. Berarti harus Makanya- ini ya. Iya, Makanya harus kita- pintar berarti kita nyari uang nih. Berarti ini apa ini? Gesek-gesek. Itu. Main. Makanya itulah harapan kita semua pemerintah masyarakat ya kalau bisa kita bersama-sama lah melawan oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu. Iya, betul. Setuju. Setuju banget ya. Jadi kalau kira-kira masukan dari episode kali ini kira-kira apa kira-kira masukan dari Uden? Kalau saya pribadi sih untuk memberikan masukan untuk anak-anak sekolah sekarang ya. Ya. Karena dengan peraturan-peraturan sekarang yang dibuat oleh
pemerintah untuk masuk ke sekolah kan seperti harus zonasi lah, nggak usah disalahkan si anak karena Iya. seorang tua lah, karena kan Iya. jarak tempuh rumah. Iya. Kalau untuk prestasi inilah paling tidak ini kita harus punya, berarti haruslah rajinlah untuk belajar di sekolah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya agar pintar, agar bisa juara. Jadi nanti ke depannya masuk ke sekolah manapun kalian, kalau dari jalur prestasi nggak ada lagi oknum-oknum tersebut di sekolahan dan tidak ada lagi alasan. Itulah pesan saya untuk kalian anak sekolah, belajar giat dan berjuang terus untuk maju. Tepuk tangan. Kira-kira kalau edukasi dari lain untuk masalah tentang yang kita bahas di topik ini apa kira-kira? Kalau saya sih lebih ke penyelenggaranya, penyelenggara pemerintah, ibaratnya pemerintah lah ini melalui Kemendikbud kan. Ya. Ibaratnya kalau ada momen kayak gini penerimaan siswa baru, ya setidaknya jangan dibuat ribet lah sistemnya. Cukup dengan satu sistem ya udah, tapi itu udah bisa untuk semua kalangan, baik itu yang nggak punya duit, baik yang punya duit, ya tetap aja ibaratnya satu sistem ya bisa mengayomi semua lah. Iya. Ibaratnya murid-murid Indonesia yang mau belajar. Itu aja mungkin dari saya. Oke, tepuk tangan. Tapi sedikit tambahan dari saya sih, ya pas kayak seperti Layani bilang, atau yang nambahin sedikit dari udah ini, masukannya kalau bisa pemerintah itu menyamaratakan sekolah-sekolah dimanapun itu berada, mau di pelosok, mau di kota, jangan ada perbedaan dari kualitas guru, kualitas sekolah, kualitas buku bacaan, atau kualitas pelayanan, kalau bisa samaratakan. Jadi biar di setiap sekolah itu sama kualitas sekolahnya dan semua pendidikan anak Indonesia sama kualitas bagusnya kualitas pendidikannya, dan anak Indonesia semua bisa maju berkembang seperti yang kita mau dan Indonesia mau. Begitulah kira-kira. Tepuk tangan. Kami dari tim Baru Detik. Saksikan kami Setiap hari Minggu Jam 7 malam. hanya di YouTube Simbolo Production. mau lihat Horas. Ya.